Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pengembangan diri kelas 12 TKP. Kita sudah memasuki pertemuan ke-12 ya. Gimana PHB kalian? Apa ada kesulitan? Saya rasa sudah bagus-bagus kok nilainya. Kalian hebat. Oke, setelah PHB ini kita masuk ke materi tentang dunia kerja. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai TPA atau tes potensi akademik. Apa sih tes potensi akademik itu? TPA itu merupakan rangkaian seleksi bagi orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Jadi, apapun pilihan kalian setelah lulus nanti, mau kalian ingin bekerja ataupun melanjutkan perkuliahan, kalian pasti akan melalui namanya seleksi TPA atau tes potensi akademik. TPA itu digunakan untuk mengukur kematangan akademik seseorang. Biasanya TPA itu meliputi 3 tes, yaitu tes penalaran, verbal, dan numerik. Berikut ini Ibu akan kasih contoh beberapa soal ya tentang berbagai macam jenis soal tes TPA itu. Yang pertama nih ada soal kemampuan verbal. Itu biasanya ada beberapa macam, ada sinonim, ada anonim, ada analogi. Nah, yang pertama ini kita akan memasuki tes sinonim. Contoh soalnya begini, namanya sinonim berarti kan persamaan kata ya, jadi pilihlah jawaban yang memiliki kedekatan makna dengan soal. Yang pertama, adaptasi. Pilihan jawabannya ada penyesuaian, penyelarasan, perubahan, dan perdamaian. Tentu kalian sudah familiar ya dengan kata-kata adaptasi, berarti jawabannya adalah penyesuaian. Yang kedua adalah ilegal. Pilihan jawabannya ada tidak valid, sesuai hukum, tidak sah, dan tidak sama. Ilegal berarti dia tidak terdaftar ya, berarti tidak valid, tidak sah, tapi lebih cenderung ke tidak valid karena itu ilegal. Kalau ilegal kan sesuai dengan hukum ya, kebalikannya. Kalau misalnya yang ditanya antonim, berarti ilegal itu berarti sesuai hukum. Tapi karena ini sinonim, berarti ilegal itu berarti tidak valid. Oke? Lanjut ke tes antonim, yaitu lawan kata. Yang pertama bungsu, pilihan jawabannya ada tengah, paling muda, sulung, atau tunggal. Bungsu sinonimnya ada berarti anak terakhir. Berarti antonim atau lawan katanya adalah anak pertama atau biasa disebut dengan sulung. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, heterogen. Heterogen itu berarti banyak jenis. Berarti lawan katanya adalah yang sejenis atau homogen. Heterogen itu ya kan, lawan antonimnya adalah homogen atau sejenis. Lanjut ke yang ketiga, itu ada tes analogi. Analogi itu berarti yang mempunyai hubungan yang sama. Misalnya soal nomor 1, jam, waktu. Maka termometer itu apa? Nah, pilihan jawabannya ini ada kecepatan, titik beku, suhu, dan titik didih. Kalau jam digunakan untuk mengukur waktu, berarti termometer digunakan untuk mengukur suhu. Jadi kita mencari analoginya yang setara. Kalau untuk kecepatan kan biasanya pakai speedometer ya. Kalau untuk titik didih itu bukan untuk titik didih adalah bagian dari termometer. Termometer kan ada titik didih, ada titik beku seperti itu. Tapi fungsi yang sesuai dengan soal jam waktu, karena jam itu mengukur waktu, maka termometer adalah mengukur suhu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Untuk yang kedua itu pilot pesawat. Maka apa? Pilot itu apanya pesawat ya? Pilot itu kan berarti kan orang yang mengendarai pesawat. Jadi kita cari yang hampir sama, yang mengendarai dan kendaraan yang dikendarai. Pilihan jawabannya ini yang pertama ada A, masinis kapal. Tentu itu salah ya, karena masinis adalah kereta api. Kemudian B itu kusir kereta, itu juga salah. Harusnya masinis kereta. Kalau kusir itu kuda. Dan yang C, motor truk, itu nggak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang D. Sopir itu mobil, yang mengendarai mobil namanya sopir. Jadi gampang aja pakai logika nalar biasa, gak usah dipikir berat-berat. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pilihlah jawaban yang tidak memiliki kesamaan kata dengan kata lainnya atau yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Contoh nomor 1 nih ya, mana
maka dari kata berikut yang tidak mempunyai kesamaan dengan yang lain, pilihan jawabannya A. Sepeda motor, B. Helikopter, C. Kereta api, D. Becak. Yang mana ya? Ini kan semua sama-sama kendaraan ya, tapi kita lihat sepeda motor, kereta api, sama becak itu biasanya di darat, sedangkan helikopter itu di udara. Jadi yang tidak termasuk dalam kelompok adalah helikopter, karena helikopter itu transportasinya ada di udara, tidak di darat, seperti itu. Kemudian yang kedua, carilah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Pilihan jawabannya A. Denpasar, B. Palembang, C. Jambi, D. Bengkulu. Kira-kira mana ya? Ini kan semuanya kan nama kota, tapi coba kita lihat pengelompokannya. Palembang, Jambi, Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera, sedangkan Denpasar ada di Pulau Bali. Jadi yang tidak termasuk dalam kelompok kata itu adalah A. Denpasar. Jadi kalian mencari yang tidak sekelompok sesuai dengan perintah soal. Oke? Nah, ini biasanya soal yang agak malas dikerjakan oleh para siswa, karena ini ada tes kemampuan numerik alias yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Yang pertama ada tes deret angka atau huruf. Jadi jelas pilihlah jawaban yang merupakan kelanjutan dari deret angka atau huruf berikut. Yang pertama 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27. Maka selanjutnya itu berapa? Ini kalian nggak perlu ngitung yang rumit-rumit, jadi kalian cukup memikirkan kira-kira ini jaraknya berapa ya? Ini kan dari 6 ke 9 itu kan ditambah 3, 9 ke 13 itu tambah 4, 13 ke 16 itu tambah 3, 16 ke 20 tambah 4. Jadi polanya pasti sama kan? Yang dari 1 ke 2 ini ditambah 3, yang dari 2 ke 3 ini ditambah 4. Jadi kalian dari 23 ini ke 27 kan ditambah 4, berarti dari 27 ke ini ditambah 3, berarti jawabannya 30, kemudian 30 ini ditambah 4, jadi jawabannya adalah yang B, 30 dan 34. Atau kalau ingin langsung mudah nih, coba kalian langsung cek di yang pertama sama yang kedua, ini ada plus 7, 6 ke 13 itu adalah plus 7, 13 ke 20 itu plus 7, 20 ke 27 itu plus 7, berarti jawabannya pasti 27 plus 7, 34. Yang jawabannya 34 di antara pilihan A, B, C, dan D itu ada B. Jadi gampang aja, nggak usah mikir yang susah-susah. Oh berarti ada 34-nya, berarti satunya pasti 30. Karena nggak mungkin pilihan PPA itu dipersulit, karena dituntut untuk memikir cepat dengan tepat. Jadi soalnya itu pasti banyak. Kalian nanti kalau dihadapkan dengan tes TPA, biasanya kalian akan mengerjakan 250 soal dalam waktu 2,5 jam atau 150 menit. Jadi satu soal itu kalian harus menyelesaikan nggak sampai 1 menit, bahkan kalau bisa hanya 30 detik, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada deret huruf ya, D, E, F, I, J, K, N, O, P. Maka 3 deret huruf selanjutnya adalah, kita lihat polanya dulu ya, D, E, F. Itu adalah huruf ke berapa ya? 4, 5, 6. Kan kalau A, B, C 1, 2, 3. D, E, F 4, 5, 6. Habis D, E, F, G, H. Terus I, J, K. Habis K, L, M. Terus N, O, P. Nah, berarti kita udah ketemu polanya ya. Habis D, E, F itu ada lubang G, H. Berarti ada lubang 2 huruf. Kemudian ada I, J, K, ada lubang lagi 2 huruf, berarti L, M, kemudian N, O, P, berarti yang 2 ini yang lubangnya. Setelah P berarti Q, R, terus kemudian berarti setelah Q, R berarti S, T, U, ya kan? Habis P berarti ini pilihan jawabannya jelas yang A. Jadi kalian nyari yang jaraknya itu sama. Ingat ya, ini kan D, E, F itu ada lubang G, H. Kemudian IJK itu lubangnya LM, kemudian NOP itu lubangnya QR. Berarti selanjutnya 3 deret selanjutnya adalah STU. Jadi jawabannya A, nggak mungkin yang lainnya, seperti itu. Untuk numerik yang selanjutnya itu ada tes logika aritmetika. Logika aritmetika ini seperti soal cerita, jadi kalian harus mengalah, cuma nggak usah yang berpikir terlalu rumit. Contoh yang pertama nih,
Adi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika di bank tersebut memberikan bunga 20% per tahun, maka jumlah tabungan Adi setelah 9 bulan adalah, ini nggak usah berpikir rumit ya, kalian kalau 20% berarti, kalau 10% kan 200.000, 20% berarti 400.000 per tahun. 400.000 per tahun, berarti kalau setengah tahun ya 200.000. Kalau 9 bulan itu kan artinya kalau 1 tahun kan 12 bulan ya, berarti itu ditambah 300, paham kan ya? 20% 1 tahun 12 bulan itu 400.000, berarti tiap 3 bulan itu berarti 100.000. Kalau 9 bulan berarti 100.000 kali 3, 300.000. Maka jumlah tabungannya setelah 9 bulan adalah 2 juta ditambah 300.000, 2.300.000. Jadi logika aritmetikanya dibuat yang simpel, gak usah yang pakai rumus ngitung terlalu rumit gitu, pakai logika yang sederhana aja. Jadi jawabannya adalah B, 2.300.000. Kemudian yang kedua, berapa besar salah satu sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 4? Nah, kalian tahu kan, satu jarum jam, satu putaran itu ada 360 derajat. 360 derajat kalau jarum jam kan angkanya ada 12. Berarti ketika menunjukkan satu angka itu putarannya sama dengan 30 derajat. Kalau pukul 4 ya tinggal dikalikan aja 4, 30 kali 4 berarti jawabannya adalah 120 derajat. Kalau 150 derajat ini berarti pukul 5 ya. 140 sama 120 nya nggak ada. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke tes yang kemampuan penalaran. Ini ada tes penalaran logis. Jadi kalian membuat kesimpulan dari bacaan yang ada. Namanya penalaran ya. Jadi kalian harus menalar. Ini ya, Rudi adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Cecep kalah pandai dibanding Adi. Tetapi Adi sama pandainya dengan Mamat. Mamat lebih pandai dari Anissa. Nah, ini gimana ya? Nah, kalau kalian biar nggak bingung, kalian pakai huruf aja, namanya inisial, berarti R, terus pakai pohon faktor. Soalnya biasanya ini tuh kesimpulan gitu. R adalah paling pandai, berarti R itu di atas. Kemudian Cecep kalah pandai dibanding Adi. Jadi setelah R, bawahnya ada Cecep kalah pandai dibanding Adi. Berarti tengah-tengahnya ada Adi. Jadi urutannya setelah Rudi, Adi, Cecep. Nah, Adi sama pandainya dengan Mamat. Berarti A itu segaris dengan M. Coba dituliskan ya. R itu ada di paling atas karena Rudi adalah siswa paling pandai. Di bawahnya Adi Cecep kalah pandai dibanding Adi. Berarti Adi itu masih di bawah Rudi karena kan Rudi siswa paling pandai. Berarti di bawahnya ada Adi, di bawahnya Cecep karena Cecep kalah pandai dibanding Adi. Tetapi Adi sama pandainya dengan Mamat. Berarti A itu segaris dengan M. Mamat lebih pandai dari Anissa. Mamat lebih pandai dari Anissa. Berarti Mamat ini lebih bawahnya Anissa. Berarti Anissa ini sama dengan Cecep, ya kan? Berarti yang jawabannya benar adalah Adi tidak lebih pandai dari Cecep. Ya salah, jelas di situ kan Cecep kalah pandai dibanding Adi. Jadi Adi tentu lebih pandai dari Cecep. Berarti jawaban A itu salah. Kemudian yang B, Cecep tidak kalah pandai daripada Rudi. Ya salah, Rudi orang yang paling pandai. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin Rudi di kelas itu. Jadi jawaban B juga salah. Kemudian jawaban C, Mamat lebih pandai daripada Rudi. Ya nggak mungkin, Rudi kan siswa paling pandai. Berarti ini jelas langsung salah ya. Pokoknya jawaban B, C ini salah karena dari kata-kata pertama adalah Rudi adalah siswa yang paling pandai. Jadi jawaban yang benar adalah D, Mamat lebih pandai daripada Cecep. Karena kan tadi Cecep kalah pandai dibanding Adi, tapi Adi sama pandainya dengan Mamat. Jadi kan Mamat itu lebih pandai daripada Cecep. Seperti itu jawabannya D. Oke, kayaknya segitu dulu. Kita lanjut ke tugas 9. Silahkan kalian mengerjakan latihan soal TPA di Quizizz yang linknya sudah dibagikan di Google Classroom pengembangan diri kelas 12 UTKP. Masing-masing siswa diberi kesempatan maksimal 3 kali pengerjaan. Nilai yang masuk rekap adalah nilai tertinggi ya, bukan nilai rata-rata. Jadi maksimalkan kesempatan yang diberikan.
Kalau biasanya kan kalian mengerjakan kalau sudah dapat 90 udah ya nggak mau mengerjakan karena nggak mau nanti tambah lebih jelek. Nah, kalau kali ini yang masuk rekap adalah nilai tertinggi. Jadi misal kalian pertama pengerjaannya dapat 50, yang kedua 70, yang ketiga 100. Maka yang masuk rata-rata adalah yang masuk rekap nilai adalah yang 100, bukan 100 tambah 70 tambah 50 dibagi 3 karena nilai tertinggi. Jadi maksimalkan kesempatan yang ada 3 kali ini untuk dapat 100. Kalau misalnya pertama udah dapat 100 sih, berarti kalian benar-benar hebat. Oke? Dan untuk tugas kali ini ada special reward ya, yang untuk bisa mengerjakan 100 dalam pengerjaan pertama, nanti akan ada reward akhir semester basal di bulan Desember. Jangan lupa deadline pengerjaan kuisis adalah hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan ya, karena sudah disetting by system dan gak akan bisa dibuka lagi linknya setelah lewat dari 21 Oktober 2020 jam 14.30 sesuai jam pembelajaran daring ya berakhirnya, maka Rabu 14.30 kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Oke? Ini ada satu pesan, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang tidak mau belajar. Setiap orang itu unik, jadi kenali potensi dirimu, maksimalkan kelebihanmu dan minimalkan kekuranganmu. Oke, always do your best, stay safe and stay healthy. See you next week, semoga this weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.